Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis Arba'in Nawawi yang ke-6. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Sayyiduna Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Ini kelebihan sahabat ini ya, selalu mendengar sautu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara itu kalau datang dari orang yang arif billah, sebagaimana yang saya baca di beberapa kitab tasawuf, juga yang saya dengar dari kejadian fi zamanina. Jadi banyak santri yang makmum kepada syekhnya, kepada gurunya, bimujarradi sama'i sauti syaikhihi yaqra'ul fatihata fis shalah. Dia dengar suara gurunya membaca Fatihah atau mulai dari takbir Allahu Akbar. Itu si santri ini penyakit hatinya itu bisa hilang. Saya sebut fulan yang fi zamanina ini. Dia itu punya watak, emosinya kalau sudah datang tidak bisa dikendalikan. Kan ada orang kalau emosi bisa ditahan, ada yang tidak, ini jenis yang tidak. Sampai dia, si fulan ini, min ashabina, bermakna teman ya, bukan ashab murid. Haji dia sama syekhnya, sama gurunya. Maklum kalau sudah haji kan banyak hal-hal yang seperti dikumpulkan itu, segala hal yang membuat emosi orang maujud fil hajj. Memang ujian mental betul kalau haji itu. Nah, terjadi di sana. Pasti ini orang emosi karena gurunya dalam pemahaman dia dikurang ajari sama sebagian orang Arab apa orang yang haji di situ. Ditepuk belakang punggungnya sama syekhnya itu. Pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia begini. Jangan begitu. Udah gitu aja ngomongnya itu. Jangan begitu. Tepuk. Si murid ini cerita ke saya. Mulai gurunya menepuk punggungnya dan dia dengar kalimat gurunya pakai bahasa Jawa itu, bahasa Indonesianya ya tadi itu. Hilang itu emosi itu. Ya tetap keras, tapi berubah menjadi orang yang bisa menahan ghadab. Ini hal-hal yang tidak masuk akal tetapi terjadi. Jadi kita masukkan min babil karamat. Min babil karamatul awliya'i was salihin. Dan ini waqi', terjadi memang. Ada lagi yang punya penyakit was-was. Kalau ini di kitab saya baca. Salat di belakang gurunya. Allahu Akbar. Begitu syekhnya membaca suratul Fatihah, dari mulai Allahu Akbar sampai dia dengar suara gurunya baca Fatihah itu enak, tenang hatinya. Selesai sholat, hilang itu was-was. Dan ini katsir, di kitab-kitab banyak ya. Artinya apa? Suara itu ada bekasnya di hati pendengar, itu memang ada. Apalagi antara al-muridu wa syekhuhu. Kalau untuk kelompok kita, kelompok al-imamen, siapa yang saya pernah dapat riwayat, Mu'alim Dimyati itu termasuk rahimahullah, Syekhuna Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf rahimahullah.
Itu dua orang itu ngalami itu. Jadi setiap mendengar sautul imam Al-Hafidh Habib Abdullah bin Faqih qalbu yabki. Nangis aneh itu. Kalau bahasa saya itu nangis ittisal al-murid bisyekh. Enggak keluar air mata di mata, enggak sampai keluar air mata. Di hati aja. Ini paham omongan saya orang yang sudah ada masuk ke Maidanut Thariqah. Ada lagi yang lain. Kalau ini yang cerita ke saya beliaunya sendiri itu. Almarhum Al-Habib Mustafa Al-Idrus yang Jakarta ya. Rahimahullah, tilmidz Imam Al-Habr. Wa tilmidz Sadr Imam kadzalik. Kalau itu beliau ngomong zaman mondok itu kalau Sadr Imam ketawa itu ayam syababu itu kan keras itu suaranya itu. Sadr Imam ayam syababu sautu rafi keras. Itu kalau beliau udah kedengaran tertawa dari dalam rumah, si Ami Mustafa ini dengar dari pondok itu. Itu katanya itu hati rasanya enak, seneng gitu ya, Afrah. Ini masuk. Salah satu ittisal bainal murid wa syaikhihi. Dan memang ada kan pembahasan Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habsyi fi syaikhihi Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yang di qasidah itu, mata ya kiramal hayyi aini tarakumu wa asma'u min tilka diyari nidakumu. Itu ada kata-kata itu, mendengar panggilan Syekh. Alhasil urusan sami itu ini luar biasa ini, apalagi ini as-sahabah sami'u sauta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ad-dukhul ila al-bahr, sebelum masuk ke pembahasan ilmu, baru suara saja Rasulullah itu udah kayak apa suaranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yaqulu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Innal halala, sesungguhnya halal bayyinun jelas. Wa innal haram, apa itu halal? Ma ahallahu Allah wa rasuluh. Wa innal harama bayyinun, sungguhnya haram juga jelas. Apa itu haram? Yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Tetapi wa bainahuma umurun mushtabihatun, ada perkara abu-abu antara halal dan haram, tidak jelas. Mushtabihat, tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahuinya kebanyakan orang. Wah, ini masalah, ini syubhat ini. Dan apalagi tambah tahun ya tambah banyak syubhat. Sebab semakin kesana, semakin bertambah hari, bulan, tahun, semakin banyak masail yang tidak terjadi di zaman Rasulullah was sahabah dan a'immatul arba'ah. Kalau masail yang terjadi di zaman Imam Syafi'i, intahal iskal, pasti sama Imam Syafi'i sudah dibahas, sudah dipastikan hukumnya. Oh, tapi kan banyak ini. Bagaimana kita berurusan dengan urusan mushtabihat? Jawabannya,
Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Faman maka siapa orang ittaqa yang menjaga dirinya asyubuhati dari perkara-perkara syubhat, faqad maka sungguh istabra'a dia telah membebaskan diri bidinihi bagi agamanya wa irdihi dan kehormatannya. Ada yang memberi makna irdihi jiwanya. Waman waqa'a, waman dan siapa orang waqa'a yang jatuh, maksudnya jatuh terkena fi syubuhat di dalam perkara-perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terkena di dalam urusan yang haram. Maksudnya begini, berurusan dengan syubhat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita harus memilih at-tarku, tinggalkan saja sudah. Kalau sudah tidak jelas ini masalah halal atau haram, ya jangan diambil, cari selamat, maksudnya begitu. Iya, memang bukan haram, kan nggak haram, iya betul tidak haram, tapi cari aman, kita lebih baik cari aman, jadi udah jangan, selagi kita masih ragu-ragu. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu ya cari alim yang wari', tapi alimnya yang wara' ya, yang betul-betul khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita sudah yakin, nah enggak apa-apa itu dikerjakan, dapat ditinggal sesuai hukum halal haramnya. Sebetulnya paling enak urusan begini kembali ke syekh, kembali ke guru. Karra'i seperti seorang penggembala yar'a yang menggembalakan ternaknya haulal hima di sekitar hima. Hima itu tempat yang terlarang. Biasa tuh dilarang masuk. Nah, itu bangsa hima-hima itu. Yushiku nyaris ayyar ta'afi, dia masuk ke tempat terlarang tersebut. Maksudnya masuk itu untuk makan, gembalaannya itu ayyarta'an ta'kula minhu masyiyatuhu wa tuqimu fi, masuk untuk memakan rumput di tempat terlarang itu. Kalau binatang kita itu mendekati tempat yang ada tulisan dilarang masuk, ya namanya binatang, ya pasti dia masuk ke situ, makanya jangan dekat-dekat. Maksudnya bagaimana? Kalau sudah tahu sesuatu itu mengandung perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, na'udzubillah min dzalik, contoh berzinaan. Ada zina, ada muqaddamatuz zina. Saya tidak mau zina, tapi muqaddimah zina kan tidak ada masalah, berdekatan dengan wanita, jabatan tangan, ini itu. Atau kita berkumpul di tempat-tempat yang wanitanya mutabarrijat. Memang kita tidak berzina, tapi kita sering hadir di tempat itu. Nah, ini kan masih pembahasan global ini yang dibahas di Arba'in Nawawi. Kalau di kitab-kitab tasawuf itu orang yang mendekati hima itu tempat yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu bahaya itu. Ada penularan lewat nafas, ada penularan lewat bekas makanan. Itu bahaya itu. Membawa bekas untuk hubbul ma'asi. Tapi memang ini pembahasan tasawuf. Wah, kalau semakin sering melakukan, apalagi kalau sudah zina, ya na'udzubillah min dzalik, itu berapa kali penularan itu. Makanya muqaddimah zina itu akan menuntun si pelaku kepada zina. Bukan hanya dari segi syahwat, dari segi penularan air liur aja sudah terjadi itu.
belum nafas. Saudara Imam Al-Hafidz Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih kan sering membahas itu. Wa'idu baina anfasir rijal wa anfasin nisa, itu karena ada penularan yang membangkitkan yuhayyij hatinya si laki-laki dan si wanita untuk melakukan zina. Dan ini semua berhubungan. Belum lagi kalau kita membahas tentang tarikan dari segi obrolan. Obrolan itu kan ditumpangi setan itu. Coba aja ini ngobrol, ngobrol iseng aja itu, ngobrol iseng. Nanti ada itu yang menuntun, tahu-tahu keluar kizib, tahu-tahu keluar ini, yang semuanya ini muharramat. Yang asalnya ngobrol biasa, apa istilah tasawufnya? Majalisul qil wal qal. Nah, ada di buku taklimnya Imamin itu yang saya punya itu. Wallahu alam sudul Imam apa Imamul Habar yang dikumpulkan murid-murid beliau. Pembahasan tentang majalisul qil wal qal. Jadi majelis yang ngobrol iseng, cerita ini, cerita itu. Ini asalnya memang nggak apa-apa, nggak ada haram di situ. Nah, tapi nanti kadang syaitan numpang di orang-orang ngobrol ini, ya jadi suma'ahum, sehingga memunculkan kedzib, memunculkan waliyadzubillah ghibah, waliyadzubillah namimah dan lain-lain. Nah, makanya kalau orang wara yang tidak mau melakukan hal-hal yang syubhat, menjauhkan diri dari syubhat, menafikan dirinya dari majalisul ghil wal gal, minimal menyedikitkan. Nah, beda lagi kalau majelisnya sama orang-orang soleh. Itu al-qil wal qalnya juga galal Habib fulan, galal Imam fulan berubah menjadi majelis taklim dadakan. Itu boleh, malah sangat dianjurkan itu. Datang tamu siapa di salah satu kota, wahid wali, wahid arif billah, boleh kita majelis sama haula, itu bagus. Sebab al-qil wal qal yang muncul di situ juga yang baik-baik, yang akan menambahkan ilm, menambahkan iman, menambahkan barokah. Ala ketahuilah, wa inna likulli malikin himan. Setiap raja memiliki daerah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuh. Sungguhnya hima Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang diharamkan Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, idza saluhat, apabila baik mudghah itu, saluhal jasadu kulluh, maka akan baik seluruh jasad. Wa idza fasadat, apabila rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusak seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, mudghah tadi itu adalah al-qalbu, hati. Hati itu maudhi'u nadharillah. Allah Ta'ala dari jasad insan yang dilihat adalah qalb, ruh, sama itu barang satu. Al-qalbu war-ruhu huwa. Kalau ada wali mau memberi barokah, ya masuknya di al-qalbu, diletakkan di qalb. Ada wali mau memberi sir, ya letaknya di qalb. Kebalikannya, ada orang ingin berzina, ya pusatnya di qalb. Ada orang lezat dengan dusta, ada orang lezat dengan riba, lezat dengan namimah, lezat dengan maksiat, itu semua tempatnya di situ. Pemerintah jasad, al-qalbu itu. Karena itu harus selalu diberi makan, diberi minum. Lah makanan dan minuman hati itu at-ta'allum wa ta'lim, belajar, mengajar, qiraatul Quran, qiyamul lail, as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-istighfar, tadabbur ma'anil Quran. Ini semua makanan-makanan jiwa, makanan-makanan hati. Merenungkan riwayat orang-orang saleh. Kemudian tawassul kepada al-auliya was salihin.
melihat, termasuk itu, melihat wujuhus salihin, melihat ma'athirus salihin, ma'athiruddin, melihat Ka'bah, melihat gabru Rasulullah, gubbatul khadra, mendengar, termasuk makanan hati. Jadi wasitahnya telinga dulu, mendengarkan sautus salihin, sautul aulia, sautu qiraatil Quran yang dibaca oleh orang yang qalbu hadir, dan lain-lain. Jadi as-sam'u wasitah, al-ainu wasitah, perantara untuk sampainya ghidha ini, makanan ke dalam qalb. Nah, begitu sampai di dalam hati, makanan-makanan rohani ini muncul nur, muncul tuma'ninatul qalb, muncul al-unsu billah, al-unsu bi Rasulillah. Itu cerita-cerita yang ada di Quran hadis, di kalam sholihin, terjadi nanti itu. Tatmainnul qulubnya muncul, tenangnya dengan Allah wa Rasuluh muncul. Malah kalau yang makanan hatinya sampai tumpah-tumpah, terlalu banyak, muncul mukasyafah. Mulai muncul mukasyafah yang asli nih, bukan mukasyafah dari Bani Jan, mukasyafah yang asli. Mukasyafah yang termunculkan karena terlalu banyaknya makanan hati. Ada orang hayatul Quran, baca Quran terus ma'atadabbur. Ya pasti, kalau sudah hatinya terlalu banyak menerima nuru qiraatil Quran, muncul mukasyafah, udah nggak pakai barangkali, itu pasti terjadi secara otomatis. Bila qalbu sudah sampai ke maqamat, dimulai dari tuma'ninatul qalb dulu kan, paling rendahnya orang yang suluk itu adna darajatil usul tuma'ninatul qulub, itu dulu. Nanti mulai naik ke mukasyafah, beda lagi sudah pembahasan, beda lagi sudah yang harus dijaga. Yang harus dijaga di situ al-ikhlas, jangan sampai kibir, jangan sampai ujub, jangan sampai riya. Nanti naik terus itu. Namanya maqamatus salikin. Dan semua ini berpusat di makhluk Allah, ciptaan Allah, mawdi'u nadharillah yang bernama al-qalbu. Salah satu yang jadirun bidzikri, bagus sekali buat dipakai pembahasan masalah syubhat ini, adalah Maulana Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Beliau itu terkenal wara', terutama di dalam makanan dan minuman. Sama dengan Syekhuna Ki Said Tegal, itu sama, itu juga terkenal wara'. Di Malang ini yang terkenal wara' zaman imamen dari kiai-kiai itu Kiai Yahya Gading gitu. Waktu musafahah dengan Kiai Hamid Pasuruan, beliau dikasyaf, dibilang sama Kiai Hamid minal wari'in. Maulana Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir itu saya dapat dari Mu'alim Dimyati, dari Mu'alim Romli dan lain-lain. Memang wara'. Jadi sampai kalau diundang oleh orang yang ada jabatan hukumah itu, diundang buka puasa kalau Ramadan, pasti beliau bawa makanan sendiri biar kelihatan makan gitu. Saking hati-hatinya jangan sampai kemasukan makanan syubhah. Kan kalau fulus hukumah itu masuknya kan syubhat. Ya Allah, memang urusan makanan minuman ini ya aulad harus diperhatikan. Siapa yang ingin sofaul galab, mau dibersihkan kok susah ini. Ya makanannya itu nomor satu itu. Utang tidak bayar, itu makanan haram itu. Ente pinjam duit 10.000 buat beli nasi, gak ente bayar, ya yang ente makan jadi haram itu. Memang gak bayar, memang sengaja gak mau bayar. Bukan yang niat mau bayar, beda lagi pembahasannya, itu mah gak masuk haram. Memang niat gak bayar ini, sama aja sarik. Hati-hati itu, jangan kelihatannya remeh. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Kepingin gak kepingin tetap maksiat. Pondasi itu. Pondasi, berat bangunan itu pondasinya udah jangan harap-harap bisa futu laduni,
tumaninatul qalb, sofa, sir, nggak akan terjadi kalau masih makanan haramnya ada di dagingnya, di darahnya. Yang lebih malun lagi memberi makan anak cucunya pakai makanan haram. Itu sama saja sedang mendidik anak cucunya untuk maksiat. Wah, hatta didoakan sahabat nggak bisa. Kalau haram itu pondasi itu. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Kita ingin ibadah tapi makanannya haram, sama dengan membangun bangunan, pondasinya bukan tanah tapi mauj, ombak, ya rubuh. Wala haula wala quwata illa billah. Dan memang aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirham halal. Memang susah di akhir zaman itu ya. Apalagi kalau kita keluar kota itu hati-hati itu. Ya aulad dia hati-hati itu kalau lagi keluar kota. Daerah Sulu itu hati-hati tuh. Warung-warungnya itu kadang makanannya nggak beres tuh. Ada daging anjing, ada babi, ada ini. Hati-hati lah. Saya lebih senang warung-warung yang terang-terangan jual sate babi gitu. Lebih enak gitu. Kita jadi nggak masuk ke situ. Daripada yang abu-abu. Terus kalau lagi di luar negeri, Singapura, hati-hati tuh. Daerah-daerah yang banyak orang-orang non-muslim itu hati-hati gitu. Singapura kan banyak Cina itu. Malaysia juga kalau sudah jelas restoran Cina ya hati-hati. Memang ada beberapa restoran Cina yang vegetarian, vegan. Kalau vegetarian masih pakai telur tuh ya. Kalau vegan sih lebih baik kita ke situ. Kalau di daerah kayak Bali, barangkali terjadi orang sampai masuk ke Bali karena satu dan lain hal, cari aja restoran vegan. Kalau vegan itu total, nggak ada daging, nggak ada apa namanya itu, telur. Itu malah lebih aman. Tapi kalau sudah yang ada daging-dagingnya, hati-hati. Jadi Imamul Habr itu pasti membawa makanan sendiri di tempat yang beliau duga kurang halal. Nah, tapi memang Imamul Habr wali mahfuz. Kalau ente sudah masuk makom itu udah enak itu. Jadi Imamul Habr itu kalau mau makan atau minum wa fit ta'ami syubhah, maka akan bergerak salah satu urat di jari beliau. Beliau paham tanda sudah itu. Enggak jadi ngambil sudah. Jadi salah satu airik, salah satu urat di jari tangan kanan beliau itu gerak. Ini riwayat dari murid beliau itu siapa namanya? Amyusin, dari Amyusin Al-Hamid. Saya dengar riwayat ini dari Sadiguna Yahya Al-Haddar. Dia dengar dari anaknya Amyusin, anaknya dari abahnya. Tapi memang ma'ruf ini, riwayat ma'ruf. Bergerak itu salah satu jari itu. Udah, enggak diambil sama beliau. Untuk keamanan kalau kita bingung itu baca itu sebelum makan makanan syubhat, baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Itu sanadnya tersambung ke Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Itu nanti kalau di makanan ada syubhat, seizin Allah, kita sudah usaha ini kan, sudah usaha supaya enggak kemasukan haram. Tapi masih bingung, udah baca itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim 3 kali. Kalau itu riwayat yang muttasil ke Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Kalau yang ke Sayyidina Imam Al-Hafidh ini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya hayyu ya qayyum. Itu kalau ke Abah Sayyidul Walid Habib Abdullah bin Faqih ada tambahan itu. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya hayyu ya qayyum. Tagra'un kalau kita mau makan makanan yang khawatir ada haramnya itu baca itu dulu. Juga kalau yang buat Ustadzul Imam kalau mau minum obat itu sama itu baca itu dulu supaya tidak terkena bahayanya.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samiul 'aliim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ya hayyu ya qayyum. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan-bacaan semacam ini yang saya sebutkan di taklim-taklim saya, meskipun saya tidak menyebutkan ajaztukum, qad hasalatil ijazah. Itu sudah dapat ijazahnya, li'annal amra fawqal ijazah, wallahu a'lam.